Selamat malam semuanya. Senang sekali saya Hesti Yursaya. Yang tentu saja akan membawakan informasi-informasi yang luar biasa penting. Dan... Ya. Hah? Kaget saya. Pak Purnomo, Pak? udah lama tak kelihatan, Pak. Pak Purnomo. Pak Ditanya. Purnomo. Kan saya manggil dari tadi, Pak. Apa nggak kurang kedengeran ya, Pak? Ya, Ya, kenapa Pak? saya manggil apa kabar? Baik. Iya, lama nggak Kok saya kelihatan. diajak ngobrol, saya lagi bacain berita loh. Oh iya, kalau gitu, Pak. Jangan diajak ngobrol. Iya. Norak nih kayak nggak pernah nonton berita ya. Gak usah baca berita diajak ngobrol. Langsung aja kamu. Siapa yang mau saya nikahkan ini? Enggak. Kita mau Bukan membacakan penghulu. informasi-informasi Pak Purnomo Ya. yang pastinya sangat penting dan juga bisa membuat kita lebih berbahagia. Silakan berita Jadi- pertama. Oh iya. Ya baiklah. Ini berita-berita cepat nih, Bu, ya. Yang Ya, langsung ya. hadir di meja redaksi pastinya, ya. Iya. Saya mau ngomong cepat juga dari tadi saya nggak bisa ngomong ya dari tadi. Kenapa? Hah? Kenapa? Habis disengkat terus gitu. Oh, iya, Saya mau maaf. ngomong nggak jadi. Saya mau ngomong nggak jadi. Silakan. Saya mau ngomong nggak jadi. Oke, selamat malam Tonight Lovers. Saya Hesti Yursaya. Bersama rekan saya. Purnomo. Oke, ini ada beberapa berita terhangat dan fenomenal yang tentu saja bombastis. Yang tentu saja hanya di bercepet. Berita cepet. Oh iya. Ngapain lu? Bercap, berita cepat. Iya, ada Musiknya gitu. juga cepat. Ah, itu. Bercap, berita cepat. Ayo udah ya. Ya, Tonight Lovers, perkembangan teknologi sekarang sudah semakin pesat. Yang pasti berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Ya kan? Salah satu contohnya adalah aplikasi. Seiring perkembangan zaman tentu banyak aplikasi yang semakin berkembang juga. Dan mempunyai banyak manfaat untuk penggunanya. Dengan mempermudah aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, liburan pakai aplikasi. Belanja lewat aplikasi. Cek saldo ATM, sosial media, berkomunikasi menjadi lebih mudah dengan video call. Dan juga tidak menutup kemungkinan banyak sekali aplikasi-aplikasi modern lainnya. Baiklah, untuk berita yang pertama, silakan Pak Purnomo. Baiklah, aplikasi transportasi publik modern bikin hemat uang dan waktu. Ngomongin soal kemacetan dan teknologi aplikasi modern, banyak developer aplikasi ini membuat dan mengembangkan aplikasi tersebut. Hah, Contohnya sekarang ini, kamu ngatain saya ya? enggak saya. Saya lagi baca berita serius nih. Ya. Contohnya sekarang ini di Jakarta, kita bisa memanfaatkan transportasi publik lewat aplikasi dengan cara pemesanan melalui smartphone pribadi. Selain menghemat waktu, aplikasi modern ini pasti juga menghemat uang dengan berbagai promo yang mereka tawarkan ataupun berbagai benefit lainnya. Hah. Ini cukup mempermudah ya berarti ya? Iya, itu bisa mempermudah. Oke, langsung saja kita menuju ke berita yang kedua. Silakan. Gubernur Jakarta luncurkan aplikasi iJakarta. Tanggal 12 kemarin, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan aplikasi perpustakaan digital iJakarta. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengatakan aplikasi ini bertujuan agar masyarakat dapat mengakses buku-buku berkualitas secara mudah dan cuma-cuma. Ya. Aplikasi perpustakaan digital iJakarta ini dapat diunduh di ponsel pintar atau smartphone berbasis Android, iOS dan juga Windows. Aplikasi ini dapat digunakan baik secara online maupun offline. Kategorinya mulai dari banyak sekali kategori-kategori yang bisa dilihat dari buku pelajaran sekolah, perkuliahan, ilmu pengetahuan umum, biografi, sejarah, serta buku populer lainnya. Panjang ya Bu. Ya, Selain itu aplikasi ini juga dapat dimanfaatkan oleh para penerbit untuk menerbitkan buku secara digital tanpa harus dicetak. Banyak yang dibuat ya. baiklah. Tawa dulu sih. Ya, Gelian ya? ya, oke. Tonight Lovers, ini ada liputan tentang sosok aplikasi di masyarakat. Mari kita lihat. Ini dia. Aplikasi itu penting banget ya. Karena itu penting banget dan kebutuhan juga sih sebenarnya. Oh pasti penting banget. Penting banget. Penting sekali. Soalnya kalau nggak ada aplikasi ya smartphone kayaknya nggak ada fungsinya aja. Aplikasi, oh penting banget. Segala sesuatu kayaknya sekarang apa-apa kan lewat smartphone. Penting banget.
Soalnya tanpa aplikasi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Penting banget ya menurut aku. Kayak aku kan update banget ya. Tiap hari pengennya update. Sering sekali, setiap berapa detik buka aplikasi, ganti aplikasi, buka lagi aplikasi, begitu aja kerjaan dengan smartphone. Lumayan sering ya, karena handphone selalu di tangan. Terus juga kalau misalkan ada aplikasi yang kita butuhkan sesuai dengan kebutuhan, kita gunakan gitu. Sering banget, sering banget. Ya kita buat edit foto atau segala macam. Bisa dibilang udah kalau nggak pakai handphone tuh atau ya smartphone yang ada aplikasinya itu kayak nggak hidup gitu ya. Hampir setiap menit karena handphone gue udah kayak kejahit sama tangan gue sendiri. Jadi kayak setiap ada jeda di hidup gue pasti gue buka handphone dan gue buka aplikasi di smartphone. Iya, jam 12. Ya, benar dan tepat sekali ya Pak Purnomo ya. Sekarang smartphone memang mempermudah kita untuk memfasilitasi kita dengan berbagai aplikasi. Bukan begitu Pak Purnomo? Destak. Pak Purnomo kemana? Oke, Tonight Lovers, langsung saja kita kembalikan lagi kepada rekan saya Vincent. Saya mau coba. Terima kasih Bu Hesti Yusar Yahya dan juga Pak Purnomo yang hilang dan tenggelam begitu saja. Dan sekarang saya sudah bersama Haikal. Nah, ngomongin soal aplikasi. Dia tadi soal aplikasi. Satu hal yang sangat membantu gua terutama ya di aplikasi smartphone gua adalah soal rute jalan dan kemacetan. Itu sangat-sangat berguna. Apalagi di Jakarta ya kan. Lo bisa lewat ngetes jalan tikus, lewat jalan ini lo bisa tempuh dalam waktu berapa menit, lewat jalan ini berapa menit gitu. Kalau lo ada aplikasi yang sangat berguna nggak buat lo? Ini karena gue orangnya agak cukup gendut gitu ya, jadi gemuk lah ya. Jadi aplikasi yang sangat berguna tuh aplikasi untuk kayak olahraga. Olahraga? Jadi gue tiap pagi sekarang berusaha untuk lari gitu. Dan dia tuh bisa menghitung gue hari ini udah lari berapa jauh. Ada heart rate-nya. Iya betul, bisa ngecek berapa kalori. Iya. Dan menurut gue tuh useful banget karena akhirnya keukur gitu. Misalnya hari ini target 5.000 langkah atau 10.000 langkah tuh keukur semua gitu. Itu keukur di situ ya. Betul. Dan precise juga kadang-kadang. Lo kalau aplikasi yang untuk ya kayak jalanan macet dan lain-lain itu sering lo pakai juga nggak? Sering banget lah. Kadang-kadang kalau misalnya Jakarta kan jam macetnya nggak ketebak kan. Betul. Akhirnya aplikasi yang paling sering gue gunakan adalah aplikasi yang berhubungan dengan mencari jalan tadi. Banyak sih, tapi yang gue seremin malah kadang-kadang itu banyakkan aplikasi luar kan. Gak ada aplikasi lokal gitu loh. Jadi datanya ditarik semua keluar. Gimana nih, developer lokal kan harusnya juga banyak gitu. Betul. Yang bisa ngembangin. Iya, harusnya kita punya banyak pemuda-pemuda Indonesia yang Hai Tonight Lovers. Wow. Orang ganteng rambutnya cepat. cakep. Apa? Dari tadi dijemput bapak-bapak. Bapak-bapak. Untung dulu gue suka banget sama lagunya. Apa? Aku cinta rupiah. Itu sini semua. Australia negeri wool. Bukan. Trio kuek. Bukan dong, masa nggak tahu lagu saya? Apa dong? Sudah mabuk. Wow. Tepuk tangan dulu buat Tina Tun dan juga Tina Tun, Haikal. ya. Tina Tun juga pakai aplikasi. Tadi gue udah ngobrol Iya. sama Haikal soal aplikasi-aplikasi. Dia ini anak CS loh, computer science. IS. IS. Oh iya. Information system. Iya. Iya kan tukang bikin aplikasi kan lo? Tukang. Lo bener dong. Tukang ledeng. Enggak, Kayak emang. tukang fotokopi gitu Ember. kayaknya kesannya. Enggak, memang di IS dan aplikasi sih pakai gitu. Cuman ya balik lagi udah jadi kebutuhan sehari-hari sih. Benar. Kayak buat belanja, ya kan? Semua dari buat belanja, transportasinya, Ya. terus juga aplikasi games, Ya. terus juga foto nomor satu cewek-cewek kan. Sport lo pakai juga nggak kayak Haikal? Sport gue nggak pakai sih. Gitu. Jarang, ini ya. Jarang, cuman lebih ke kalau cewek-cewek lebih ke yang itu ya aplikasi. Kalau gue musik juga pakai gitu. Oh, iya Terus sih pasti. ya jadi banyak banget gitu. Benar. Kalau lo apa enggak? Kalau gue, Aplikasi awet muda kayaknya penting. nggak mungkin. Kalau gue, Anti-aging. gue kan orangnya sering jalan-jalan ke luar negeri. Sombong banget sih Bapak. Lo bukan, maksudnya ya kan memantau gitu loh. Oh, memantau. Perkembangan teknologi di negara-negara Berarti lain. Bapak itu kerjanya di ini ya, departemen yang penting gitu ya? Oh iya. Dia di departemen store memang.
Supermarket. kalau di luar tuh didukung sama kemajuan teknologi dan kualitas SDM-nya mungkin ini ya, bagus gitu, ya kan? Kayak aplikasi-aplikasi, gue setuju tadi Haikal bilang adalah pemuda-pemuda Indonesia banyak sekali bisa meng-create gitu aplikasi-aplikasi kayak gini. Betul. Kalau gue sih sebenarnya yang gue pikirkan yang penting banget kalau misalnya dalam satu kota Jakarta tuh ya ada aplikasi buat transportasi. Terus ada aplikasi untuk pelayanan publik. Jadi ada hubungan kita sama pemerintahan. Iya, benar. Habis itu buat kesehatan, buat olahraga tadi. Habis itu bisa juga untuk pendidikan. Jadi gampang kalau misal kita mau ngecek nilai atau mau ngelihat ada pelajaran baru apa. Sama yang paling penting pariwisata. Jadi bisa memperkenalkan Indonesia ke masyarakat. Terus juga harus yang berkualitas Ya, aplikasinya. betul. Tapi gue tambahin sedikit ya, memang di Indonesia kan banyak UKM yang berpotensi ya. Mungkin perlu juga nih ada aplikasi UKM ya, usaha mikro kecil ya. Usaha mikro, kecil, dan menengah yang juga ikut menaikkan ekonomi Indonesia. Setuju. Ya kan? Dan tahukah kalian bahwa sekarang sudah ada yang namanya Next Dev? Wow. Apa itu ayo? Kayaknya pernah denger deh. Iya. Jadi- Kayak aplikasi yang baru gitu Yoi, ya. kekinian banget Kekinian pokoknya. banget. Jadi Next Dev ini sendiri adalah untuk mengumpulkan para startup developer ya, aplikasi muda untuk membantu memecahkan permasalahan yang terjadi di kota-kota urban ya, melalui 6 kategori. Ada transportasi, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan UKM. Nice banget. Dimana sekarang banyak banget ya kan udah generasi millennials yang sudah mulai menunjukkan dirinya di bidang teknologi kreatif digital dengan membuat aplikasi-aplikasi yang dapat berguna bagi kehidupan masyarakat urban. Itu bisa ngevote juga loh kalau nggak salah mereka tuh banyak aplikasinya. Ya. Kita bisa ngevote. Gue udah Benar. ngevote. Lu udah ngevote belum? Udah dong. Jadi kita sebagai anak-anak muda, anak-anak bangsa bisa eksplorasi dong ya nanti. Iya. Luar biasa. Berat ya bahasa lu ya. Ini kayak orang Gede bener ya. sekarang, bener. Ya. Desta, Iya, Vincent. gue nanya ke lo, kalau menurut lo aplikasi yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan? Gue udah nanya Haikal sama Tinatun. Gue setuju sama yang mereka sebutkan tadi ya, Vincent ya. Emang apa? Tadilah itu ada. Tapi nih coba dicek websitenya thenextdev.id ya. Jadi nggak cuma voting, ada web series juga tentang Next Dev dan para developer aplikasi tentunya. Karena karya anak bangsa untuk solusi Indonesia. Ya. The next dev. Ngomong-ngomong soal karya anak bangsa, berikut ada beberapa info aplikasi bikinan anak bangsa. Silakan Hesti Yusaryaya. Di Tonight's Recommendation. Saya belum juga menemukan Pak Purnomo. Untuk itu saya nyatakan Pak Purnomo hilang ya. Baiklah, tonight's recommendation untuk aplikasi keren buatan anak bangsa. Nah, bingung cari tempat makan yang tepat dan juga dekat dengan posisi kalian? Ini ada aplikasi yang sangat luar biasa, hadirkan update terbaru yaitu Toresto Culinary Guide. Semakin memudahkan untuk para food photography untuk mengabadikan makanan. Nah, dan juga caranya untuk mudah sekali setelah mengabadikan makanan, bisa share langsung ke jejaring sosial seperti Facebook, Twitter. Dan aplikasi ini juga menampilkan restoran dengan review yang sangat lengkap. Hah? Ini lumayan ya. Ya. Berikutnya, masih mengenai aplikasi karya anak bangsa, yaitu Healing. Aplikasi mobile dari Healing ini menyediakan jasa berupa informasi, edukasi, marketing, dan juga pelayanan kesehatan. Jadi aplikasi ini sangat cocok bagi Anda yang ingin mengetahui bagaimanakah kesehatan di sekitar Anda. Dan ini aplikasi benar-benar buatan anak bangsa. Dan berikutnya ada Tilang In. Aplikasi kampanye tertib lalu lintas untuk melaporkan ketidaktertiban lalu lintas. Kalau misalnya ada yang tidak tertib, tinggal capture dan langsung masukkan ke aplikasi ini. Jadi lebih mudah dan lebih praktis. Hah? Buat kalian anak-anak bangsa dan juga generasi masa kini, bisa untuk mencoba dan mendownload aplikasi-aplikasi keren karya anak bangsa. Demikian, sekian informasi dari saya, Hesti Yursaya. Selamat malam dan sampai jumpa. Ya,
Kita juga ada kuis Twitter dengan hashtagnya NextDev. Ya. Mention aplikasi favorit NextDev ke @tunaidshow_net dan juga @telkomsel. Jangan lupa kasih alasan yang menarik ya. Akan ada hadiah 10 juta untuk 5 orang pemenang. Yang pemenang akan diumumkan di timeline @tunaidshow_net ya. Jangan ketinggalan di episode NextDev berikutnya ya. Dan sekali lagi kita ingatkan kalian bisa voting karya-karya anak bangsa ya di thenextdev.id. Itu bisa voting di sana dan juga kita turut serta untuk apa ya menghargai karya-karya anak bangsa. Yes, pastinya. Karya anak bangsa solusi Indonesia. Terima kasih Haika. Sama-sama. Terima kasih Tinatur. Sama-sama. Abis ini kita akan balik lagi. Tetap di Tonight Show. Bila esok datang kembali seperti